Now, it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Tahun 1945, dunia berada di ambang perubahan besar. Setelah 2 kali bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah pada sekutu. Kekalahan itu menjadi titik balik bukan hanya bagi dunia, tapi juga bagi Indonesia yang telah lama dijajah. Saya tidak terima jika Indonesia merdeka dengan adanya campur tangan dari pihak Jepang. Ya, saya juga tidak setuju jika kemerdekaan Indonesia ada campur tangan dengan pihak Jepang. Siap. Para pemuda, saya mendengar bahwasanya Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan di Indonesia. Itu adalah kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Tapi, yang saya masih bingungkan, yaitu tentang kekosongan kekuasaan. Apa itu maksudnya? Oleh karena itu, Jepang tidak berkuasa lagi di Indonesia. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini? Bagaimana kalau kita mengajukan untuk membacakan proklamasi kepada Soekarno dan Muhammad Hatta? Saya setuju dengan pendapat Tuan, karena ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, yang dibilang Bung Syahrir itu benar, karena kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Jadi, oleh karena itu, sebaiknya kita pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Muhammad Hatta memutuskan bekerjasama dengan pihak sekutu Jepang. Gimana? Apakah sekalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia dibacakan oleh PPKI. Kenapa Bung Sultan berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan untuk dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Dari itu, mari kita sepakat untuk menolak sebagai hadiah dari kita untuk Jepang.
Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Khairul Wikama, dan Darul tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pangasahan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil rapat. Assalamualaikum. Salam, Apakah ada Bung Karno? ada? Ada yang ingin disampaikan? Gini Bu, ada hal yang kami sampaikan kepada Bung Karno. Baik, silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara dalam kemari? Saya mendengar Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Maka dari itu kami berempat mengadakan rapat untuk Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus mencarakan rapat PPKI. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bu. Kita harus bangkit untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa harus menunggu Jepang? Kekuatan segelintir ini tak akan pernah mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperlihatkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika pertempuran darat? Kita harus segera melakukan kemerdekaan ini. Semakin cepat juga kita mengakui penderitaan rakyat yang kita alami selama ini. Ini waktu yang tepat untuk kita melakukan hal itu. Kita tidak bisa rapat dengan PPKI karena PPKI ini dibentuk oleh Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia itu harus dari usaha bangsa itu sendiri, tidak bisa dari bangsa lain. Baiklah, saya akan menunggu dengan orang tua terlebih dahulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapat, keempat orang golongan pemuda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda ingin mempercepat proklamasi Indonesia agar tidak terjadinya dijajah oleh Jepang lagi. Bagaimana Ibu? Kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semua dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting adalah menghadapi sekutu yang kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dibahas di sidang PPKI dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana ini Bu? Kau masih mau Indonesia dijajah oleh Jepang lagi? Ya, saya setuju. Lagi pula, pemikiran mereka masih muda. Dan kita harus mempersiapkannya dengan matang agar mempersiapkannya dengan baik, sebaik mungkin. Baiklah, Bu. Kita semua sepakat. Baiklah, kita semua sepakat. Sepertinya para golongan tua tidak akan menyetujui kita. Bagaimana kalau kita mencari jalan lain untuk semua ini? Benar sekali. Ada saran sih. Bagaimana kalau kita mengajukan Karno dan Mata dari Jakarta? Tujuan agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Bagaimana cara kita untuk mengalihkan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok? Markas ini dipimpin oleh Komando Suwero dan tetap di bawah Komando Beta. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darur tersebut. Pada malam itu, IR Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh
para sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal pasukan peta di bawah pimpinan Darur. Rombongan IR Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Hatta, Soekarno. apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas rancangan hukum. Ini semua kami lakukan demi keselamatan. Kami kembali membicarakan tentang proklamasi. Bukannya Soekarno akan membahas proklamasi ini di sidang PPKI nanti? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang dan kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia itu tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita melalui proklamasi dan kemerdekaan Indonesia karena membutuhkan bantuan Jepang. Tapi bagaimana jika semua ini hanyalah membawa sebelah? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita akan menunggu dari Jepang itu? Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Ini rakyat-rakyat kita akan damai. Sudah, sebaiknya kita omongkan ini secara baik-baik. Sebelum itu saya minta tolong untuk melepaskan Soekarno dan Bung Hatta. Setelah dari Rengas Dengklok, Soekarno pun pulang ke Jakarta dan bertemu dengan Laksmana Maeda untuk menemukan jalan yang tepat untuk proklamasi. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertemu dengan siapa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Oke, silakan masuk. Saya panggil kamu. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam gini Bung. Kami perlu tempat untuk membicarakan untuk kemerdekaan besok. Baik, silakan duduk. Terima kasih Bung. Saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Baik, terima kasih. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Sebentar. Bagaimana dengan penandatanganan ini? Menurut saya, proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI merupakan buatan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi jika proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak ada campur tangan dari Jepang. Adakah kalian berpendapatan untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat hari ini juga? Contohnya seperti negara Amerika. Jangan, kita memiliki bangsa sendiri, jangan mengikuti negara lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah proklamasi ini adalah Anda Bung Karno dan Anda Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini. Baik Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya.
Selesai perundingan di rumah Laksmana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya dalam masa-masa sulit ini. Gusti Allah telah memberikan kita jalan untuk kemerdekaan ini. Oh ya, apakah kalian sudah membicarakan proklamasi untuk besok? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera dan mengiringi lagu Indonesia Raya karya Soekarno. Apakah kita sudah punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa Bu. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Ibu hanya punya kain warna merah dan putih. Tidak apa-apa Bu, kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Pak. Bapak istirahat saja, ibu akan membuatnya. Baiklah, Bapak istirahat dulu ya Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana Bukan hanya kata, merdeka adalah jiwa. Selama semangat itu hidup di dada bangsa ini, Indonesia akan tetap berdiri dengan tegak. Peristiwa proklamasi bukanlah hal yang panjang, tetapi awal dari perjalanan panjang untuk menjaga makna kemerdekaan. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga semangat persatuan, keadilan, dan cinta tanah air. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Indonesia mempunyai banyak alam dengan keindahan alam yang tak terhingga. Dari Sabah hingga Merauke, banyak pulau-pulau kecil mempunyai keindahan dan pemandangan saat ini dilihat oleh mata. Jadi, sayalah Indonesia. Sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan
ain't got no money.